Wahyu 1 ayat 4b. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Semua surat di dalam perjanjian baru diawali dengan salam yang bernilai kekal. Demikian juga kitab Wahyu yang merupakan surat penggembalaan yang ditujukan kepada orang-orang percaya yang sedang mengalami berbagai aniaya. Salam tersebut, kasih karunia dan damai sejahtera adalah dua hal yang berkaitan erat. Damai sejahtera sejati yang bersifat kekal tidak mungkin ada jika tidak ada kasih karunia. Sebab semua orang dikandung dan dilahirkan dalam dosa, dan dosa selalu membawa kekacauan dan permusuhan. Hanya kasih karunia yang mampu menyelesaikan masalah dosa dan semua dampak buruk yang dihasilkannya. Dengan demikian, damai sejahtera sejati mendapat tempat untuk berkuasa di hati dan pikiran kita. Tanpa kasih karunia, walaupun mungkin nampaknya ada damai, tetapi damai yang semu, yang bersifat sementara. Ketika semua berjalan lancar, bisa saja nampak damai. Tetapi damai itu adalah damai sejati yang bersifat kekal, atau damai semu yang bersifat sementara, baru bisa dibuktikan ketika segalanya menjadi kacau. Pembaca pertama kitab Wahyu sedang mengalami aniaya, tetapi hati mereka tetap damai karena mereka hidup dalam kasih karunia yang olehnya mereka diselamatkan dari dosa dan maut melalui iman kepada Yesus Kristus. Hidup di dalam kasih karunia adalah senantiasa sadar bahwa kita seharusnya binasa, tetapi oleh kasih karunia kita telah diselamatkan dari dosa dan maut melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita bisa hidup semata-mata karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu, orang yang telah mengalami kasih karunia Allah pasti akan menjalani hidup ini dengan hati yang takut akan Allah dan dengan dipimpin oleh firman-Nya melakukan semua hal untuk memuliakan Allah serta tidak berhenti melakukannya, sekalipun hidup nampaknya tidak bersahabat dan Tuhan seolah tidak berbuat apa-apa untuk menolong. Jika damai sejahtera itu hilang, orang yang hidup di dalam kasih karunia akan segera minta Tuhan menyelidiki hati. Mungkin ada dosa yang tidak disadari. Mengakui apa saja yang disingkapkan oleh Roh Kudus tanpa berdalih, dan dengan bersandar kepada kasih karunia Allah, memberi diri untuk diampuni dan dipulihkan, serta melanjutkan hidup di dalam pertobatan. Orang yang seperti ini tidak mungkin tidak dipenuhi dengan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, sebab dia tidak mengizinkan sesuatu apapun merampas damai sejahteranya. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya, agar melalui iman kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan dari dosa dan maut, sehingga kita bisa hidup di dalam damai sejahtera sejati yang bersifat kekal. Adanya damai sejahtera sejati merupakan bukti bahwa kita hidup di dalam kasih karunia. Sudahkah kita percaya dan memberi diri kepada kasih karunia-Nya? Apakah hati dan pikiran kita dipenuhi damai sejahtera sejati? Amin.